Tel Aviv malam ini benar-benar berubah menjadi lautan manusia yang belum pernah terlihat sepanjang tahun. Sekitar 500.000 warga Israel membanjiri jalan-jalan utama kota, alun-alun, hingga lorong-lorong sempit, menciptakan pemandangan demonstrasi terbesar yang mengguncang jantung negeri. Sejak sore hari, arus massa tak terbendung. Bendera dan spanduk berkibar menutupi pandangan, sementara teriakan orasi bersahut-sahutan menggema di udara. Semula, aksi ini dimulai dengan nyanyian dan orasi damai. Namun, semakin malam, energi kolektif rakyat berubah menjadi gelombang tekanan politik yang menuntut satu hal. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus segera turun dari jabatannya. Rasa marah yang dipicu oleh pidatonya di panggung dunia kini meledak di rumah sendiri, melahirkan gelombang perlawanan rakyat terbesar dalam sejarah Israel modern. Israel yang selama ini merasa aman di bawah bayang-bayang sekutunya, kini berdiri sendirian di medan tempur. Pidato Netanyahu di sidang Majelis Umum PBB yang seharusnya menjadi ajang diplomasi justru berubah menjadi bahan bakar ledakan emosi rakyat. Selama lebih dari setengah jam, Netanyahu berbicara dengan nada tinggi, menolak seruan gencatan senjata dan menegaskan bahwa Israel tidak akan tunduk pada tekanan internasional. Namun, bukannya menenangkan rakyatnya, pidato itu malah mempertegas citra seorang pemimpin yang semakin terjebak dalam arogansi politik. Bagian yang paling menyulut emosi adalah ketika ia menyinggung Indonesia dengan nada merendahkan, seolah-olah negeri itu hanya bisa berbicara soal kemanusiaan tanpa mengerti realitas keamanan di lapangan. Ucapan tersebut sontak jadi bumerang. Bukan hanya publik Indonesia yang bereaksi keras, tetapi warga Israel sendiri marah karena merasa dipermalukan oleh pemimpin mereka di panggung dunia. Media internasional segera menyorot pernyataan itu, mengutipnya sebagai bukti sikap keras kepala yang membuat Israel semakin terisolasi. Bagi masyarakat Israel, pidato tersebut dianggap simbol nyata bahwa Netanyahu kini hidup dalam gelembung kekuasaan, terputus dari penderitaan rakyat yang menanggung beban perang, kehilangan keluarga, dan menghadapi krisis ekonomi. Bagi sebagian besar warga, masalahnya bukan hanya pada kata-kata yang ia lontarkan, melainkan pada konsekuensi politik dan militer yang menyertainya. Seorang analis politik lokal bahkan menulis, setiap kali Netanyahu bicara di forum dunia, harga saham Israel bukan naik, tapi moral rakyat yang jatuh. Ucapan itu segera menyebar di media sosial dan menjadi bahan bakar tambahan bagi gelombang protes di jalanan. Rakyat Israel tak hanya marah, mereka juga mengejek pemimpinnya dengan cara kreatif, mulai dari poster satir, humor gelap, hingga simbol-simbol unik yang menyindir langsung pidato sang Perdana Menteri. Di Tel Aviv, poster bertuliskan, Netanyahu bahkan GPS lebih tahu arah daripada kamu, diangkat tinggi-tinggi disambut sorak-sorai massa. Ada pula boneka besar dengan hidung panjang menyerupai Pinocchio, menyindir Netanyahu sebagai pemimpin yang penuh kebohongan. Spanduk bertuliskan, kami butuh perdamaian, bukan Perdana Menteri penuh drama, menggema di tengah kerumunan, membuat suasana demonstrasi semakin penuh energi. Tak berhenti di situ, kelompok musisi jalanan memainkan lagu protes dengan gitar, drum, bahkan panci dapur, sementara mahasiswa meniup peluit nyaring untuk menandai setiap teriakan orator. Simbol perlawanan itu memperlihatkan bahwa rakyat tidak hanya melawan dengan amarah, tapi juga dengan kreativitas dan sindiran tajam. Ada pula yang meniup vuvuzela tanpa henti, membuat suasana campur aduk antara serius dan teror suara yang katanya lebih menyakitkan daripada pidato Netanyahu sendiri. Pemandangan semakin dramatis ketika kerumunan menyalakan kembang api berwarna merah, biru, dan putih, warna bendera Israel yang membelah langit Tel Aviv di tengah malam. Sorotan cahaya itu membuat jalan-jalan kota tampak seperti panggung besar, namun bukan untuk festival, melainkan untuk perlawanan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri. Dari atap gedung-gedung tinggi, warga menonton dan bersorak, sementara di bawah, massa terus bernyanyi, menari, dan berteriak dengan penuh semangat. Suara drum, gitar, dan teriakan orasi bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Polisi yang biasanya mampu mengendalikan demonstrasi skala besar tampak kewalahan. Jalan protokol kota ditutup total, transportasi umum lumpuh, dan toko-toko menurunkan tirai besi sebagai tanda darurat.
Namun, di balik ketegangan itu, protes tetap berlangsung relatif damai, dengan massa menegaskan bahwa tujuan mereka bukan merusak kota, melainkan mengguncang kekuasaan Netanyahu. Spanduk-spanduk satir terus bermunculan, Netanyahu resign sekarang lebih cepat daripada sinyal wifi di Tel Aviv, atau kami butuh masa depan anak-anak kami, bukan masa depan ego seorang Perdana Menteri. Setiap kata, setiap nyanyian, dan setiap sorakan menjadi simbol perlawanan moral yang semakin sulit dibendung. Demonstrasi yang semula dianggap hanya sebagai unjuk rasa kini berubah menjadi gerakan rakyat yang nyata dan berlapis, menunjukkan bahwa Israel berada di titik balik sejarah. Netanyahu kini bukan hanya berhadapan dengan oposisi politik, melainkan dengan gelombang rakyat yang menuntut perubahan nyata. Di tengah gemuruh massa yang memenuhi Tel Aviv, tuntutan rakyat Israel semakin jelas dan bulat. Netanyahu harus segera lengser, dan perang yang tak kunjung berakhir ini harus dihentikan sekarang juga. Dari berbagai sudut kota, suara orasi, spanduk, dan nyanyian protes berpadu menjadi gelombang tuntutan besar yang menggema ke seluruh negeri. Massa menilai kepemimpinan Netanyahu telah melampaui batas kesabaran publik. Perang yang ia dorong selama ini bukan hanya merenggut ribuan nyawa di luar negeri, tetapi juga mengorbankan rakyat Israel sendiri. Anak-anak muda dipaksa masuk wajib militer, keluarga kehilangan orang-orang terkasih, dan ekonomi rumah tangga hancur akibat harga kebutuhan pokok yang melonjak serta lapangan kerja yang tak stabil. Di jalan-jalan, poster-poster satir makin tajam. Kami kirim anak ke medan perang. Netanyahu kirim mulutnya ke PBB. Sama-sama berbahaya, tapi yang satu lebih memalukan. Jeritan seorang ibu yang menggandeng putrinya memecah kerumunan, kami ingin masa depan anak-anak kami, bukan masa depan Netanyahu di kursi kekuasaan. Sorakan massa langsung menyahut, menggetarkan jalanan Tel Aviv seperti gemuruh badai. Para orator di atas mobil komando menegaskan, rakyat tidak hanya menolak perang, tetapi juga menolak manipulasi politik yang selama ini digunakan Netanyahu untuk menutupi kegagalannya di bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Kritik makin keras ketika seorang aktivis dengan sinis berteriak, Netanyahu ini kayak update software gagal. Setiap kali dia pidato, bukannya ada solusi malah bikin crash kepercayaan rakyat. Krisis kepercayaan itu semakin kentara ketika sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, hingga mantan pejabat tinggi ikut hadir di tengah demonstran, berdiri sejajar dengan rakyat biasa. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa perlawanan ini bukan sekadar emosi jalanan, melainkan gerakan serius yang menyentuh semua lapisan, dari dosen universitas hingga purnawirawan militer, dari aktivis pro-demokrasi hingga pengusaha kecil, semua bergabung dalam satu barisan menuntut perubahan nyata. Tel Aviv malam itu tidak lagi hanya kota, melainkan panggung besar tempat rakyat Israel menyatukan suara, menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan total pada kepemimpinan Netanyahu. Spanduk-spanduk satir terus berkibar, nyanyian protes semakin lantang, dan obor yang dinyalakan di berbagai sudut jalan menjadi lambang bahwa api perlawanan rakyat sudah menyala dan sulit dipadamkan. Para orator menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi pesan moral. Rakyat ingin perdamaian, ingin masa depan tanpa perang, tanpa kebohongan politik, dan tanpa arogansi. Tel Aviv pun berubah menjadi simbol runtuhnya legitimasi Netanyahu, sebuah peringatan keras bahwa kekuasaan tanpa dukungan rakyat hanyalah bayangan rapuh. Dan ketika 1,5 juta orang bersuara lantang, sulit bagi siapapun, bahkan Netanyahu, untuk mengabaikan pesan yang begitu jelas dan mengguncang.